Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan atau Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD di tahun 2024, bertempat di Gor Ratu, Kota Agung, Tanggamus, Rabu 15 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, Forkopimda Tanggamus, Ketua Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung, Trisetio Ningsih, pimpinan BUMN dan BUMD Tanggamus, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Provinsi Lampung, Intizam, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lampung, Joko Santoso. Dalam laporannya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Bastanta Sebayang mewakili Kepala Baperida Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, menyampaikan rangkaian kegiatan Musrenbang telah dimulai sejak Januari 2023. Melalui tahapan Musrenbang Pekon atau Kelurahan tanggal 3 sampai 27 Januari 2023 di 299 Pekon dan 3 kelurahan. Konsultasi publik Ranwa RKPD tanggal 31 Januari 2023 di Aula Hotel 21 Gisting. Musrenbang Kecamatan tanggal 2 sampai 16 Februari 2023 di 20 kecamatan. Dilanjutkan dengan forum gabungan perangkat daerah tanggal 7 sampai 9 Maret 2023 di ruang rapat Baperida Tanggamus. Musrenbang kali ini mengangkat tema pemantapan daya saing daerah untuk memacu transformasi ekonomi, bertujuan sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang Pekon, Musrenbang Kecamatan, konsultasi publik, dan forum gabungan perangkat daerah dengan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembangunan yang berkembang dalam dokumen rancangan awal RKPD tahun 2024. Serta menetapkan kebijakan umum anggaran Kabupaten Tanggamus tahun 2024 yang bersinergi dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan nasional, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2023 ini yaitu tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan berbagai aspirasi masyarakat. Sedangkan pelaksanaan sidang pleno diawali dengan talk show dengan tema peluang pemulihan ekonomi di tengah ancaman resesi. Setelah dilaksanakan pembangunan pada hari ini, maka akan dilaksanakan desk verifikasi usulan masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD melalui aplikasi SIPD. Bupati Tanggamus menjelaskan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat, program kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKPD tahun 2024 harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah agar tercapai standar pelayanan minimal. Secara komprehensif, kita dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih dipengaruhi pasca pandemi COVID-19. Sementara tema pembangunan tahun 2024 yang diangkat yaitu pemantapan daya saing daerah untuk memacu transformasi ekonomi. Dalam rangka pembangunan pada tahun 2024 yang akan datang, Kabupaten Tanggamus telah mengidentifikasi beberapa isu strategi yang perlu segera dibenahi. Di antaranya yakni kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Salah satu indikator untuk melihat capaian peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 baru mencapai 66,65. Kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2022 menjadi 67,22 dengan kategori sedang. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,57 poin, hal tersebut mengakibatkan Kabupaten Tanggamus menjadi peringkat ke-11 di antara 15 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung
yang nilai IPM-nya telah mencapai 70,45 dan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang mencapai 72,91. Oleh karena itu harus ditingkatkan sinergisitas berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang dilaksanakan dengan kolaboratif seperti program Semua Bisa Sekolah atau SBS. Hal ini agar mampu mendorong pencapaian target IPM sebesar 68,37 pada tahun 2024. Di samping itu juga melaksanakan program sekolah ceria atau cerdas, inovatif, dan asyik. Hal ini juga mampu mendorong pencapaian target IPM sebesar 68,37 pada tahun 2024. Di samping itu juga melaksanakan program sekolah ceria atau cerdas, inovatif, dan asik yang memadukan 4 pilar, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, 8 standar mutu satuan pendidikan, standar kompetensi guru dan inovasi, serta program asik atau anak sekolah ingin kuliah melalui gerakan donasi Rp10.000 per bulan untuk membantu generasi penerus mencapai cita-citanya. Dengan indeks risiko bencana pada tahun 2022 sebesar 145,56 yang mengalami peningkatan kerawanan dari tahun sebelumnya yang hanya 127,97. Dengan tingginya risiko bencana di Kabupaten Tanggamus, menuntut kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Pada tahun 2022 akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tanggamus mengakibatkan 1.127 hektar lahan pertanian yang siap panen menjadi rusak. Menurut hasil analisis Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASDAER, Westatu wilayah di Kecamatan Semangka dan sekitarnya akan selalu terkena banjir dan longsor bila tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak. Terkait hal tersebut, kami mengharapkan bantuan, kolaborasi, dan sinergitas dengan pemerintah provinsi Lampung khususnya untuk menangani perihal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan perlu juga di sini saya sampaikan ucapan terima kasih karena insya Allah tahun 2023 ini pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus ini sepertinya cukup banyak karena tahun yang lalu memang telah kami sampaikan insya Allah kenaikan jalur utama dari Tampadan sampai dengan Lampung Barat ini terbangun, namun kita maklumi karena situasi kondisi yang belum total recovery ini bisa kita lakukan sehingga masih ada pertimbangan yang lain
menambah semangat kita untuk bisa berkolaborasi lebih solid lagi, lebih baik lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Program dan kegiatan teruslah dikawal. Kayaknya masih lemes ini, belum semangat ini. Program dan kegiatan teruslah dikawal. Membuat program bukanlah beramal. Susun perencanaan sejak awal agar hasilnya semakin maksimal. Kursi tamu, kursi roda. Dipakai minum sambil baca koran. Mengurus masyarakat janganlah bosan. Walau sibuk, pelayanan jangan dilupakan dan ditinggalkan. Keliling ladang berbagai kolak. Ladang bertanam pohon pepaya. Sektor ekonomi dan infrastruktur kita terkuat. Wujudkan Tanggamus keren, Lampung berjaya. Siang, selamat sore kita semua. Tapi pun yang kami hormati Bapak Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretari Bidang Pemasyarakatan dan SDM Bapak Agus Nizam, dan saya hormati Ibu Bupati Tanggamus, dan saya hormati Wakil Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Bapak Agus Santoso. Beliau memberikan anak saya pada bersama di DPRD Kabupaten, banyak yang diberikan saya juga. Saya hormati kami pemerintah dan pembangunan Provinsi Lampung Ibu DKI Yus Rita Dewi, dan saya hormati dari BI Kabupaten Lampung, dan kami hormati Bapak Pemda dan Pak Dandim. Beliau baru sekitar 1 bulan lah ya. Mohon berdiri dulu Pak, biar kenal. Pak Vicky, saya hormati Pak Kapolres dan Wakil, saya hormati Pak Kadari dan Wakil, saya hormati Pak Sekda dan Pak Tanggamus, Pak Kepala Bapeda, dan saya hormati Ketua Tim PKK, dan saya hormati Kepala UPD, Tanggamus, Pak Hadir, Asisten, Direktur Rumah Sakit Umum dari BUMD Tanggamus, dan saya hormati Bapak Ibu Camat Kabupaten Tanggamus, saya hormati dari Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang mewakili Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian dan Pengadilan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, serta rekan dari media yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk musyawarah tentang pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Dan izinkan saya mewakili ada kerjasama dan teamwork. Nah, ini untuk supaya anak-anak kita juga terjaga mentalnya. Jadi saya khawatir kalau kita biarkan mereka belajar dari HP, nggak mau keluar rumah hanya asik dengan HP-nya, sehingga menjadi manusia-manusia yang egois, yang dia tidak berpikir lagi lingkungannya. Dan ini tentunya sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang pertama. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini di bidang pemerintahan kita meminta kepada kita semua baik provinsi maupun Ibu Bupati bahwa bagaimana memaksimalkan peran pemerintah pokok dalam rangka pengembangan ekonomi kita dan juga pembangunan di dalam pokok. Bagaimana supaya kapasitas, kualitas, kemampuan dari aparat-aparat juga dilatih, perlu ditingkatkan supaya dana desa yang diberikan ini betul-betul bisa dimaksimalkan
terus untuk tidak daerah. Kalau alasannya satu pulau sama sini ada dari atas kenapa ya? Pak Camat bisa mengoordinir untuk beberapa pulau isu tidak salah. Pemerintah daerah bisa melakukan siapa kota di Tangerang. Kita punya SPN yang siap mendampingi, dan saya sudah terus SPN itu ada siap mendampingi tugas-tugas tersebut kalau kita lakukan bersama dalam hubungan bersama dengan Pemkot. Nah inilah yang kita harapkan ke depan adanya peningkatan kapasitas dari pengelola Pemkot yang tentunya ini butuh dorongan dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Namun itu poin-poin yang saya sampaikan tidak bisa dilihat di SD. Terima kasih Ibu Bupati, Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan meskipun kita dalam rangka dari masa pandemi dan juga implementasi hajat politik yaitu pemilu dan pilkada, mudah-mudahan kemampuan keuangan kita bisa kita manfaatkan secara maksimal. Terima kasih. Selamat waktu dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ini loh, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Perusahaan Satu, dua, tiga. Izin tengah Bapak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. baik selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Baik selanjutnya Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. baik. Baik selanjutnya Kecamatan Kerkeri dalam pelaksanaan musrenbang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik. Pada acara musrenbang, izinkan saya menyampaikan secara formal dan sangat terima kasih dari beliau karena ada beberapa agenda yang tidak bisa diwakili beliau dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu beliau menugaskan kami selaku staf ahli gubernur bidang masyarakat SDM untuk dapat hadir mewakili beliau sekaligus membacakan sambutan tertulis beliau. Kemudian dari provinsi kami juga ikut serta yang pertama yang dari DPRD, Wakil Ketua DPRD Pak Joko Santoso, ini Ketua Komisi 4. Sekedar informasi bahwa untuk Kabupaten Tanggamus APBD dari Provinsi Lampung yang digelontorkan terutama di bidang infrastruktur tahun 2023 ini adalah yang tertinggi
tumbuh positif 4,28%, jauh lebih baik dibanding di tahun 2021 yang hanya mencapai 2,79%. PDRB per kapita sebesar 45,13 juta. Struktur PDRB Provinsi Lampung masih didominasi oleh 3 sektor unggulan, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri olahan. Inflasi masih terkendali dan cukup stabil pada level 5,51%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2022 sebesar 4,16%, tumbuh positif dibanding yaitu sebesar 10,98%. Meskipun demikian, perlu komitmen bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan program yang mengarah serta memprioritaskan rumah tangga miskin dalam basis data terpadu sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 0,55 menjadi 70. Baik, untuk selanjutnya adalah penyerahan alokasi anggaran tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Lampung kepada pemerintah. Kemudian asisten bidang administrasi umum kami silakan. Kemudian asisten bidang ekonomi kami persilakan. Kemudian kepala bidang perencanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Provinsi Lampung kami silakan. Kemudian sekretaris jenderal Kabupaten Tanggamus kami persilakan. Kemudian kepala DPRD Kabupaten Tanggamus kami persilakan. Kemudian Bapak Dinas Staf Ahli Gubernur Bidang Masyarakat dan SDM Provinsi Lampung kami persilakan. Kemudian Bapak Bupati Tanggamus kami persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sesi foto Tanggamus 1, 2, 3 Lampung 1, 2, 3 semangat 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah yang selesai Anggaran yang di Kabupaten Tanggamus tadi khususnya di Dinas PU kan terbesar tuh untuk di Lampung. Harapannya seperti apa Pak dari provinsi sendiri Pak? Ya, harapannya kita dengan artinya dengan anggaran yang memadai, walaupun itu mesti jauh dari cukup nanti untuk yang lainnya, tapi harapannya kita bisa tahap demi tahapan jalan mantap provinsi akan segera terwujud gitu kan. Berikutnya kita juga berharap ke depan masih banyak kurangnya, artinya ada yang harapan dari DPRD tadi bahwa ada koneksi ke pariwisata karena di Tanggamus ini salah satu pariwisata mungkin seperti itu. Terkait musrembang sendiri Pak? Ya itu dia musrembang seperti apa yang saya disampaikan tadi membacakan sambutan gubernur itu ya
bahwa musrenbang ini kalau bisa jangan hanya rutinitas seperti biasa, jadi ada penekanan mana yang menjadi prioritas dan serius, baik kabupaten kota dengan provinsi juga kita serius untuk rencana ini betul-betul menyentuh rakyat lah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Tambahan Bun? Cukup Pak kayaknya dari Cukup. Apa tambahan? Pertanyaannya, Pak. Nah, terkait harapan provinsi tadi kan agar jalannya bagus gitu kan. Seperti apa untuk pengawalan sendiri untuk di Kabupaten Tanggamus? Iya, tentunya kami dalam hal ini mengharapkan bahwa jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini untuk dapat diprioritaskan ya. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini dari Talang Padang sampai ke Lampung Barat itu tuntas ya, beberapa realisasi dan beberapa juga ada di ruas seperti di Kumbayan dan juga dari Pasar Simpang. Ya, kami berharap mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti perhatian dan juga program-program pemerintah Provinsi Lampung yang akan diberikan Kabupaten Tanggamus. Tapi yang lebih utama lagi dari musrenbang ini kita bersama-sama akan menyusun perencanaan untuk pelaksanaan program tahun 2024 yang tentunya di tengah situasi keterbatasan yang ada kita harus memaksimalkan kinerja kita semuanya. Ya, jadi apa menjadi isu strategis harus menjadi prioritas kita dan mudah-mudahan ini akan menjawab dari semua permasalahan yang ada dan insya Allah ini akan menjadi sinergitas yang lebih baik lagi antara pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Ya, dan harapannya juga tentunya ini akan bisa juga dengan program-program yang ada di pemerintah pusat. Cukup? Oke, terima kasih.